Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Pratama Ramadan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori-teori komunikasi yang diampu oleh dosen Pak Rohendi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita lanjutkan yaitu jawaban yang akan saya lontangkan. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan 7 tradisi dalam ilmu komunikasi dan hubungan dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi. Jawabannya, tradisi dalam ilmu komunikasi merujuk pada pendekatan konseptual yang berbeda dalam memahami fenomena komunikasi. Tradisi-tradisi ini membantu kita memahami dasar-dasar teori-teori dalam ilmu komunikasi. Dan di sini ada 7 tradisi dalam ilmu komunikasi beserta hubungannya dengan teori-teori. Yang pertama yaitu tradisi retorika. Berfokus pada kekuatan kata-kata dan persuasi dalam komunikasi. Teori-teori yang terkait antara lain teori retorika klasik dan modern. Yang kedua yaitu tradisi semiotika, yaitu mengkaji tanda dan simbol dalam komunikasi. Teori-teori semiotika membahas bagaimana makna diciptakan dan dipahami melalui simbol-simbol. Terus yang ketiga yaitu tradisi fenomenologi, yaitu memahami pengalaman komunikasi dari perspektif individu. Teori-teori fenomenologi menekankan pengalaman subjektif dalam komunikasi. Yang yaitu selanjutnya tradisi kritis. Tradisi kritis ini menyoroti kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan dalam komunikasi. Teori-teori kritis mengungkapkan dinamika kekuasaan dan kontrol dalam komunikasi massa dan budaya. Terus yaitu tradisi sosial psikologis, yaitu meneliti interaksi sosial dalam konteks komunikasi. Teori-teori ini mempelajari bagaimana individu membentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial mereka. Selanjutnya yaitu tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika yaitu mengkaji proses pertukaran informasi dan umpan balik dalam komunikasi. Teori-teori sibernetika membahas bagaimana sistem komunikasi mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tradisi fenomenologi eksistensial, yaitu memahami komunikasi sebagai konstruksi realitas bersama. Teori-teori ini menekankan pengalaman subjektif dalam menciptakan makna bersama. Setiap tradisi memiliki pendekatan unik dalam memahami komunikasi, dan teori-teori dalam masing-masing tradisi memberikan wawasan yang berbeda tentang fenomena komunikasi. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan konteks komunikasi dan hubungannya dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi. Jadi, konteks komunikasi merujuk pada lingkungan atau situasi di mana proses komunikasi terjadi. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti tempat, waktu, budaya, relasi antar individu, dan karakteristik. Pesan yang disampaikan yaitu hubungannya dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi sangat penting karena teori-teori tersebut memperhitungkan dan memperjelaskan bagaimana konteks mempengaruhi proses dan hasil komunikasi. Yaitu sebagai contohnya dalam teori interaksi simbolik. Konteks komunikasi sangat diperhatikan karena teori ini menekankan bagaimana individu memberikan makna pada situasi komunikasi berdasarkan pengalaman mereka dalam konteks tersebut. Di sisi lain, dalam teori kritis, konteks komunikasi digunakan untuk menganalisis kekuasaan dan ketidaksetaraan yang hadir dalam struktur sosial dan budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu teori agenda setting dan contohnya. Teori agenda setting menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan cara memilih topik-topik yang akan diberitakan dan memberi mereka perhatian yang signifikan. Ini berarti media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang apa yang terjadi, tetapi juga menentukan apa yang harus mereka pikirkan.
Contohnya yaitu seperti bisa dilihat dalam pemberitaan media selama kampanye pemilihan umum. Misalnya, jika sejumlah besar stasiun televisi dan surat kabar memberikan liputan yang luas pada isu kesehatan masyarakat, maka hal ini cenderung akan menjadi perhatian utama bagi pemilih dan menjadi topik diskusi yang dominan dalam kampanye tersebut. Terus yaitu jelaskan teori media kritis dan contohnya. Jadi, teori media kritis atau critical media theory mengacu pada pendekatan yang menyelidiki bagaimana media massa mempengaruhi kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori ini menyoroti bagaimana media bisa digunakan untuk memperkuat struktur sosial yang ada atau sebaliknya, menghadirkan perspektif alternatif dan menantang status quo. Contohnya seperti bisa ditemukan dalam analisis konten media yang menyoroti bagaimana media massa mungkin memperkuat stereotip ketidaksetaraan gender atau dominasi kekuasaan tertentu. Misalnya, sebuah studi tentang representasi perempuan dalam iklan dapat menggunakan pendekatan kritis untuk menunjukkan bagaimana iklan-iklan tersebut mungkin memperkuat pandangan yang merendahkan perempuan atau memperkuat norma-norma patriarki dalam masyarakat. Selain itu, teori media kritis juga dapat diterapkan dalam analisis struktur kepemilikan media dan dampak terhadap diversitas perspektif yang disajikan dan dalam berita dan hiburan. Melalui pendekatan kritis, kita dapat menyoroti bagaimana dominasi perusahaan media tertentu dapat membatasi akses terhadap suara minoritas atau pandangan alternatif dalam ruang publik. Dan jelaskan teori dua tahap dan contohnya. Jadi, teori dua tahap itu atau two-step flow teori mengusulkan bahwa pengaruh media massa terhadap opini publik tidak langsung tetapi melalui proses dua tahap. Pertama yaitu informasi diserap oleh pemimpin pendapat atau opinion leader dari media massa. Kemudian pemimpin pendapat ini mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain dalam lingkaran sosial mereka. Contohnya seperti teori dua tahap dapat ditemukan dalam pengaruh selebriti atau tokoh-tokoh masyarakat yang terjadi pemimpin pendapat. Misalnya, ketika seseorang selebriti berbicara tentang isu lingkungan dalam sebuah wawancara televisi, penggemar mereka kemungkinan besar akan mempengaruhi untuk pendapatan dan sikap mereka terhadap isu tersebut. Selanjutnya itu penggemar tersebut mungkin membagikan informasi atau berdiskusi tentang isu-isu lingkungan ini dengan teman-teman mereka, yang kemudian dapat mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain dalam lingkaran sosial mereka. Dengan demikian, teori dua tahap menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Ini juga menunjukkan bahwa pengaruh media massa tidak selalu langsung, tetapi sering kali dimediasi melalui interaksi sosial dalam hubungan antarpersonal. Yaitu yang selanjutnya jelaskan teori interaksi simbolik dan contohnya. Jadi, teori interaksi simbolik atau simbolik interaction adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya simbol-simbol dan interaksi sosial dalam membentuk makna. Teori ini mengatakan bahwa manusia memahami dunia mereka melalui interpretasi simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Contohnya seperti interaksi simbolik dapat ditemukan dalam berbagai situasi sehari-hari. Misalnya seperti ketika seseorang memberikan sinyal senyum kepada seorang yang baru dikenal, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda ramah, persahabatan, atau minat. Reaksi seseorang terhadap senyuman tersebut, baik itu dengan senyum balasan, senyum kembali, atau bahkan ketenangan akan mempengaruhi bagaimana kedua individu tersebut memahami hubungan mereka dan melanjutkan interaksi. Dalam konteks media sosial, teori interaksi simbolik juga dapat diterapkan, misalnya ketika seseorang memposting foto dengan keterangan tertentu di platform media sosial,
teman-teman mereka dapat memberikan reaksi, komentar, atau berbagi interpretasi mereka tentang apa yang diposting tersebut. Interaksi ini membantu membentuk persepsi diri individu tersebut dan hubungannya dengan orang lain dalam jaringan sosial mereka. Dengan demikian, teori interaksi simbolik membantu kita memahami bagaimana simbol-simbol dan interaksi sosial membentuk konstruksi sosial tentang realitas dan identitas individu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan sedikit, yaitu tentang UTS, teori-teori komunikasi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala walatandur man qala. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.